Bismillahirrahmanirrahim. Masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril. Yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa lah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacarnya ponakannya. Cantik le, kuliah podo, sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan nang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit dua kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu secara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya, canggalemnya beliau, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah ada. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja, nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaiba kamu pakai saja. Sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam, Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini ndak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, carakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun.
Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi. Ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah saya ini takut itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'ana Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab apa? Mudzakkar jamak zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, sing tadi Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik ndak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius, itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merenggut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya, alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, kiai kok guya-guyu, jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijatul Kubra, termasuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, iya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidhiha. Masyhur itu di riwayat. Apa pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya, datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok nggak enak dites ya. Jadi ini mungkin jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampean mulai kato tong wedok liya teko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu.
Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah. Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah tuh ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah terus. Gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa gitu, sido jadi Nabi tahu. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul makdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Lah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 Nabi kemudian nggak tahu bukti berikutnya. Makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari Quran tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh Injil bil Ibraniyah masya Allah ayat. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai maknani awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum utai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian. Bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar. Wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil. Itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat. Karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip
menyamakan dengan Rasulullah, Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'adz bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'adz langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'adz menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya abahnya Pak Hamid Pasuruan, di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah. Kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya laisa minna walam yarham saghirana wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayaan enggak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya. Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisah ya keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbah Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum. Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih, Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas, ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, ke Fakih Mas Kumambang. Kemudian Mbah Mahfud apa? Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek. Isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror. Itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah, suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo, termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi hisbi. Kalau berjanji enggak? Dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah. Yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu tidak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Nah, itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus
sunduk. Falam mamata abi fatahtuhu faidan fi nabiyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi ini saya urun nerangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, jadi, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa atona. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 atau ke-8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus. Saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke tarikh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca tiga-tiganya? Ben gak asobiah Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadis Susah, Diba yang ini Diba. Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madkhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalus sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren Al-Jamalul Akli karena Al-Jamalul Sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknanya Diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Wis tuku terjemahannya tetap ra paham, ra bakat gitu. Saya teruskan. Falam mama tabi orang Yahudi itu dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar falam mama tabi fatahtuhu ketika bapak saya meninggal. Kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabul Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah. Wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu wasultanu bisyam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru Islamah. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabul Akbar itu era Sayyidina
Umar karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Bisyam, kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Bisyam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam naklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng. Namanya Surakoh. Itu digojol sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu-dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal sudah pakai mahkota guys. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha, walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasufnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu. Lataf tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasufnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu, sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz tuh maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Al-Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada kan. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi.
Sandinya pertama layak balus sodako. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang, saya siap jadi budak Anda, asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian tuh dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja enggak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman hadhihi waqidah, ini satu alamat. Itu sandi. Enggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ, Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang, ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Pokoknya Salman fa'aqab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah. 3. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua. Ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim. Pokoknya salah. Kalau enggak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham gitu. Jadi Nabi itu fair. Kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Faqulu amanna billah wa ma unsila ilaihi.
Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi. Yang turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang. Sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari iso jawab ternyata ada bisa. Piye Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi wala taqulanna lisain ini fa'ilun dzalika hudan illa. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Umi, justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Enggak boleh wali kok cerdas, analisis enggak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Enggak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, nggak boleh pakai Pak Jokowi petahana, wos gini, nggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu nggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Nggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab. Orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurbum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah. Ada bekas kakinya, ada ritualnya yaitu lari bena sofa wal mar'ah menceritakan wal marwah menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa? Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Hubungan mbek wong tua iku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus ke wong tuamu lara ora duwe dhuwit ora mbok kei dhuwit. Wong tuamu ora blanja ora mbok kei dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqullahu ma'ufin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ora mbok kei. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek yo bentone ra karuan, paham ya bentone? Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis?
Wong ora butuh tek apa golekno napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul maknane karuan. Paham nggih? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanhar huma. Nah, kan kathah to tiyang sopan-sopan ra tau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekeki napa? Duwe. Jadi alasane sing penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali ku kecelakaan ilmiah paling banyak dadi penyakit wong saleh. Jadi perkara iki. Saiki sampean tak bedheki Nabi sedekah pisan pindho apa tiap detik sedekah? Pisan pindho kan mosok sedekah mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sedekah ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kamis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pas Senin Kamis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kias iku ya perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang. Kasus kan apa? Kasus kan. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya Maryam anak niku. Iqla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah, itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keturun. Mulane ana kiai kok fanatik nemen-nemen ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham nggih, biasa mawon. Jumlahnya leleng-eleng mungkin. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal janjim piye jare. Jawabe Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhadta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal qadha kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali qadha barokah ditemukan hukum qadha lah disunatno. Lah saiki santri nak qadha rawani adzan. Mulane kena qadha kan kudu adzane tenang. Iki sunah Nabi nak qadha iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini seakan-akan ada Quran diselipi nopo setan, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah toh nanti tersortir. Ya, nopo tersortir. Itu disebut fayan sakhuwahu mayulki syaitan tsumma yuhkimu wahu nopo ayati. Difaham ya, misalnya ono kiai salah nyatanya ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu itu ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah, wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno, tenang ae, agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masalah nek wong awam salah terus agak dihisab. Kuwi malah tekelek iku wong ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ora ana, kabeh salah ya ana napa hisabe. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Ya kula waca guys, sing komentari Imam Sawi ini. Komentari tafsir napa? Tafsir Jalalain. Mulai ra percaya tenanan. Mulai wis entek ngamek, oleh ra percaya entek ngamek. Kula waca mawon ben. Nek sing alim ben iling-ilingan, nek sing ra ngalim ben tau krungu wis.
Ben ngerti nak ulama khilaf niku biasa gitu. Kula waca iki. Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari. Qala Ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhi riwayat batilatun maudhu'ah. Nah yo cerita sing diomongno Imam Suyuti wae sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa? Maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Mungkin tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju dengan Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kabundut iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Neng wong Yahudi sanggepe neng non muslim. Lah saiki do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi wis pancen ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut ya tahu. Mosok tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ono kaitane mbek NU napa Muhammadiyah. Kabeh ahli ta'arif iku sepakat nak mazhabe Ibu Salasa darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ada yang bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Sholat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama, tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kira rasa anut aku goblok kan anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham ya? Iya kan. Kula ge sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan, tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana bener. Aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa? Meninggalkan. Ya perkara kan ngoten ya perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan. Apa bapak kowe sregep sunat terus mbok darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas kan. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka siwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus nggih mboten nggih. Nabi pernah ngurus keluarga, metuki tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamat. Tapi nak kodok mboten itu kan kasuistik. Nggih sajane ora apa-apa nek sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham nggih? Syaratnya wani apa? Nggih, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok itu separuh. Pondok-pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nek disunatno jamaah, itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan wae iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh ki napa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah. Kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya terus kula suwun basyariah Rasulullah itu enggak mengurangi derajatnya sinten Rasulullah. Justru itu jadi sunnatan muttaba'ah. Eling-eling nggih ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline iku dadi sunnah. Dadi ben terus dadi sunnah ila yaumil kiamat. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora gise-gise sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih begini nggih. Wali alama nggih. Wali alama lan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ai tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti anahu sak temne Qur'an iku al-Qur'anu tegese Qur'an iku al-haq iku barang hak mirobika sange pangeran sira. Fayuk minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Quran
fatuh bita moko dadi tenang atma inna tegese dadi tenang lahu krana are Quran apa qulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Quran utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala iku la hadil ladina yaktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan tariqen tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa ladina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalilah wong kafir ya wis napa ra ragu. Jadi kira iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok rak wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladzina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladzina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Nek sing wis ora seneng kowe ramah lah ya tetep ora seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ora seneng, Gus Bak ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lan aku wis ora cocok, pancen sawale ora cocok blok goblok aneh-aneh. Aneh-aneh, wong ora cocok ora usah mbok bela-belani, paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo, mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sepen wayang, wae sugih, paham wis biasa ae. Cek wani ra wani wis wayahe ora seneng, wis kesuwen. Wis wae napa? Kesuwen. Lah engko nek seloro seneng meneh biasa, ora usah alasan, seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantes ra seneng di alasan, mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes sih. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wah yo blok goblok aneh. Wis kawan mapan, kawan apa? Mapan mek kawan wong lanang. Lah untunge kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, dadi gawe Imam Ghazali ora ana seneng gedhe ngono alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedhe tanpa napa alasan. Sayyidina Umar pasti sahabat kabeh ora seneng mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kan ora seneng kerengku ya. Jare Lasudi malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi, wong sunah Nabi mengsem. Tenang ndekne jawab piye karepe wong disalahno kok tenang ndekne. Ya sudah. Keluarnya gini, bapak gini, luwih parah di bangku lo. Bapak harus menunggu, sampai kapudut menunggu ya. Ternyata ketika saya tanya alasannya kan, santri masyarakat itu wis bingung, mikir utang, mikir keluarga. Dan pas ngaji, bingung pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan, mulai utang, keluarga, semacam-macam. Lalu jak ngaji, bingung meneh kan double, apa? Double. Padahal hiburan dangdutan itu nyeneng no, mergo nglalek no masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Niku istihate kula, istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ya dadi elek tenan. Ya senare sing nak model sampean nak tiap mulang nangis ki monggo iku hake jenengan. Sing kula guyon nggih hake kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir lho, Quran kok disusupi setan, kok wong kafir amang lho, nak wong kafir selawase. Mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu ora ngarah waliya alamal ladzina utul ilma. Ini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng wah itu pemikir serius. Nah, repot. Ono presiden guyu-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut, apik sing ramah, sing blusukan. Aduh repot. Jare sing ra seneng apa menyelesaikan masalah. Waduh ora bare kan. Sing sitok darani blusukan itu bukti merakyat, sing sitok darani itu tidak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama saya takut, nah cara jenengan, aku wong para pangeran. Waktu izluman tasa, waktu izluman tasa, terserah pangeran. Yang menang ya berarti diangkat pangeran selesai. Aku wong iman, aku jadi analisis goblok tapi. Kalau sering tangklet itu, Gus, nah cara jenengan presiden sinten, aku wong mukmin. Dari sana tahu keputusan pangeran, di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya wong kabeh kawula ora jelas, wong pengamat itu ora jelas, wong dekne mergawe. Bener. Pengamat itu mergawe, Bos. Wong mergawe kok mbok rungokno ben kono, nek ngomong ya ben ngomong ae. Lah iya kowe koalisi politik ya ono niate mergawe kan padha normali. Wis biasa mawon mboten usah berlebihan nggih biasa mawon.
Ya ono pengamat sing ra niat mergawe jajal ilmune. Ndek ini dia ngerasa jajal. Tiap ngomong ini ada margin errornya sekian. Kalau kondisinya seperti sekarang yang menang ini, wong takokane sober kok ukurannya napa? Saiki nek nek ngamat ben ra disalahno. Kalau trennya kayak sekarang pasti yang menang ini. Wong takokane sober sing menang sapa kok trennya. Ya, tapi ngomongnya pinter ya menarik napa? Lah kowe wong goblok ya tertarik pisan. Ayo repot. Biasa ben ngono jan rezekine pangeran jembar wis kabeh entuk rahmate napa? Pangeran nebar toko repot. Wong kula de kiai sing rodok tabib kanca kula rodok dukun. Gus jenengan ojo bekas fatwa dukun ku haram. Kula lah yakin haram iki urusan rezeki. Wah, ndak jenengan ikhlas lho Gus kula kelaparan. Waduh. Kok terus ditarik urusan ndak jenengan ikhlas lho Gus kula apa? Kelaparan. Jenengan ngono wong alim, tenang ae kula. Yo kudu dukun ngeten iki. Akhirnya kalau nggih lemes. Ora wong alim lah de keyakinan nek rezekine pangeran jembar iso entuk kowe barang ayo mending ngono. Cuma nek kon ngalalo dukun ya keberatan wong aku wong alim. Ya tapi menengah. Oh cangkem. Angel nuruti manusa wae ngene sing ngene iku. Dadi dawuhe pangeran iku ora bakal rubah. Dadi kira usah mempertimbangno wong kafir sing ra seneng napa Quran. Mergo wala yazalul ladina kafaru fi miryatim minhu. Dadi wala yazalul lan selalu ora gincir-gincir sapa ladina wong akeh. Kafaru kang kafir sapa ladina iku fi miryatin ing dalam kemamangan saking tegese kemamangan minhu saking Quran il Qur'ani tegese saking Quran bima kelan perkara alqahu kang numibano ing wong kafir sapa setan ala lisanin nabi ing atase lisane kanjeng nabi summa ubtila mengko nuli den batalno apa ma alqahu setan nah summa abtala ge mengko nuli batalno sapa Allah ge sami nggih hatta tak tiasi teko ing wong kafir apa saatu kiamat baghtatan kelan mendadak saat mautihim tegese wektu matine wong kafir ail kiamati utawa awil kiamatu utawa teko apa kiamat fuzatan kelan mendadak ayati atau teko ing wong akeh apa adzab yamin apa siksane dina aqimin kang menghancurkan kang ngilangno nasab to kang iki kuna namanani gabuk dina sing marai habis ludes luntek lho mergo ya kiamat maksud wonten sing darani kiamat maksudnya huwa ta yaumun akim yaumul badrin perang badar la khaira ora ana kaapian mujud fi dalam perang badar lil kufari kedhe wong kafir karihil akim kaya dene angin sing iso memusnahkan apa wae allati kang latati kang ora teko poreh ora teko bi khairin kelawan kaapian bi khairin kelan kaapian au huwa ta yaum ku yaumul kiamat dina kiamat manane lale la ora ana wengi mujud lahu kedina kedue dina kiamat al mulku yauma idzillah al mulku te dino al mulku te kerajaan yauma idzin ing dinane kiamat yaumul kiamat tegese dina kiamat lillahi kagungane Allah wahdahu nggih kula wau kan utang sitok nggih ayat sitok sing wau maknane angel kalian ayat iki mumpung kula eling nggih dadi kersane sing biasa nate ngaji te nate mondok niku ngertos nggih ashabu ayatin fil Quran niku nek i'rab niku tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu wa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu khinal wasiyatis nani zawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asobatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi inirtabtum la nastari bihi samana walau kana dza qurba iku Syekh Nawawi Bantanu ngomentari ayat niku hadhihi ashabu ayatin i'roban fil Qur'an. Iki ayat paling angel i'robe napa ning Quran. Tapi nak makna paling angel ayat iki wau sing wa ma arsalna napa min qabli kamir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna napa al-qasyaitan. Dadi ning Quran namung wonten kalih ayat sing angel cara ulama. Lah alhamdulillah cara jenengan sing angel ku kabeh paham ngene dadi ya akeh jenengan iki. Tapi pancen ketoke ulama lah ora iso tenan nafsiri ayat wae. Pancen bingung. Kula ndelok tafsir sekian tafsir, itu udah ada yang tuntas. Pancen angel tenan. Bulet tenan, Eropa itu bulet. Sebetulnya ada satu lagi tapi enggak disepakati ulama. Gini ku tegene ayat itu qul ta'ala atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Tapi Syekh Nawawi Banten itu yang gak ada tafsir Munir jalan pintas. Jadi piyambake mau kangelan. Dadi maknane ngeten. Qul ta'alu katakan pada mereka yang ahli kitab ta'alu
Merene yo atlu ma harrama rabbukum. Kowe tak wacakno barang sing diharamno kowe. Terus Allah tusyriku bihi syai'an mestine kan tidak musyrik itu barang yang diharamkan atau barang baik? Barang baik kan? Makanya kalau jadi badal dari harrama kan salah kan? Senawi nak manani kul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum waqaf. Terus Allah tusyriku bihi syai'an badal sangka atlu, badal sangka apa? Atlu. Sini kamu saya bacakan apa-apa yang menjadi larangan. Satu, kamu dilarang syirik. Jadi nak maca. Mulane jare sarah-sarah iki piye maksudnya senawi kok jalan pintas, tapi tadi bener. Jalan pintas tapi dadi apa? Dadi napa? Bener. Jadi ulama nu nggih lucu ya. Dadi kadang maknani ayat sing ruwet tuh dekne nganggo jalan pintas, tapi malah dadi napa? Bener. Mulane kadang ana hadis sing jelimet itu terus kadang wong alim nyimpulno pokoknya maksudnya ngene, padahal ra iso nerangno dene. Lha nggih to nggih misale kula ngengken ruhin. Hen aku di tamu 10. Tukokno sate klathak sing kira-kira kena dipangan wong 10. Nak iso sing anget sing enak nggo hormat tamu. Ruhin nyimpulno sederhana. Pokoke kira-kira war kabeh. Sebenarnya kan gampang dan ora usah nerangno detail. Pokoke kira-kira war kabeh. Wah kira ra entuk sate klathak wis entuk pecel bawa takoki. Lah kok ngene kan? Ah sementing wareg, Mbah, sementing selesai ya bener. Karena nyebut sate itu bagian sangka contoh alat go hormat tamu, tapi bentuknya tidak mesti sate. Lha iku paling angel nggo memahami hadis. Jadi kadang Nabi menyebut satu kaifiyah, tapi kaifiyah ini tidak mengikat karena kondisi zamannya berubah. Lha nggih to misalnya Nabi ngendikan zaman Sugeng Nabi ngendikan Jom kowe nak kepengin disenengi wong, nak ketemu sapa wae sing nyenengno wong iku. Terus ulama menafsirkan kecuali di barang haram gini, di barang haram gini. Disebut enggak boleh mudahana dalam barang haram. Tapi akhirnya semua ulama itu sepakat. Misalnya Wali Songo, dia tidak berani pakai fikih di Indonesia, pakai ilmu napa tasawuf. Karena Nabi ngendikan kowe nak dakwah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kowe sowan ning manusa sing kira-kira barangmu nyenengno umpama kowe dadi mukhatabe. Ya ampun kan akhirnya itu kan Nabi dulu mencontohkan begini-begini. Wes zaman akhir nyontokno gitu. Sing masyhur nggih sing dicontoni Imam Ghazali. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim mergo sakake soben digiring ning swarga mbek aku. Nah kena wong medhit ngusap tok jare Imam Ghazali. Maksude Nabi ora ngusap sakake, atok ora ngusap ngekeki dhuwit timbang ngusap. Ora ngekeki dhuwit. Imam Ghazali wong kok pinter ngono. Mergo dekne mangkel zaman iku ya susah ngusap tok. Ya pancen hadise niku ngusap. Lha iku contoh Nabi nyebut contoh tapi sementing ora contone napa? Sedekah kok aman-aman ngusap bae. Wong ayate bener cung diusap. Musibah tenan blok-blok. Oh sing penting duwike kok malah mbok usahapi terus. Mbok ya bunga-bunga piye maksudnya? Maksudnya ya ora ngono, ya syukur-syukur loro-lorone. Artinya diusap iso digenti didekap, digandeng. Lah nggih, usap iso digenti misalnya adat Jawa didekap, digandeng. Tapi semangate sedekah. Jadi saiki nek misalnya pertanyaan, ngusap tek hadis persis. Sedekah ora ana teke. Dhuwur sing ngusap mergo ora hadise. Oh goblok. Medhit de dalil, wah medhit de apa? Dalil. Lha iku ilmu hadis paling angel disebut Nabi tapi mau ba'du suwar. Tapi semangatnya itu sing dimaksud. Nggih to, misale Quran piyambak sering ngoten. Wong tuwa ku piye? Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hubungan mbek wong tuwa ku piye? Sing penting aja muni jancuk. Ya aja nyentak. Terus kowe wong tuamu lara ra duwe dhuwit ra mbokeki dhuwit. Wong tuamu ra blanja ra mbokeki dhuwit alasane sementing kula mboten nate nyentak. Goblok. Maksude iku fala taqul lahuma uffin aja geman nyentak. Mergo nyentak iku nglarakno wong tuwa. Luwe nglarakno nek butuh dhuwit ra mbokeki. Wong nafsiri ngono kok ora iso, paham ya? Mulane wong kok terikat tek ya bentone ra karuan, paham ya? Bentone. Mulane jare Zakaria Al-Ansori, kebodohan umat Islam mergo terikat tek. Lah saiki sithik-sithik endi teke hadis? Wong ora butuh tek kok golekno napa? Tek. Endi sunah Rasul? Ora butuh sunah Rasul, maknane karuan. Paham ya? Umpama wong sesuai tek kan birrul walidain sementing fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma.
Nah, kan kathah to tiyang sopan-sopan atau nyentak wong tuane, tapi ora tau ngekeki napa duwe. Jadi alasannya yang penting enggak pernah membentak. Ya maksudnya Nabi ora ngono. Jadi Imam Ghazali ku kecelakaan ilmiah paling banyak jadi penyakit wong saleh. Jadi perkara iki. Kata toh gerakan pengusap kepala anak nopo ya wah ya saya. Jika aja melok-melok, penting iku keliru. Pastikan kalau iku nopo keliru. Maksudnya Nabi ora ngono. Dadi ngusap cah yatim maknane sakake cah yatim. Ora mbok usap lah mbok transfer. Lah nek ngono enak anggere ana cah yatime beda kabupaten, beda provinsi wis ora kena khitab kan gak kena diusap wong adoh. Ya wong adoh kena mbok transfer le blok goblok aneh-aneh wis. Mun usap-usap terus. Parah. Eling-eling guys, dadi sing penting salam tempel napa usape? Salam tempel. Tugale wong kok hormat kiai lah, mek kiai ini diluk terus, kiai ini kelaparan di bar. Ayo repot. Mau diluk tok iku kiaimu tetep kelaparan, blok goblok. Jadi sementing takzim, yo repot. Tapi mboten nyindir biasa mawon. Maksudnya biasa ben ngerti sampean penalaran hukum iku ben apa? Ngerti, biasa mawon mboten. Paham biasa mawon. Dadi fala taqullahu ma napa ufin. Kula niku sinau kula niku kathah dadi ro. Kula riyen nggih janggal ketika Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi statement teks yang disebut Quran dan Nabi itu kadang la yuradu bi ainihi, tidak maksudnya ainnya itu tapi semangatnya. Lho misalnya ayat malih tak contoh ben sampean ngerti nah ini banyak sekali. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar. Wong sing mangan donyane cah yatim wis ben mlebu neraka. Terus kowe ngene, aku ora mangan kok HP tak nggo kok. Sing haram ora anak napa? Mangan. Wong ayate yaquluna. Oh wong sarap e. Maksudnya wong sing mangan donyane cah yatim berarti ngerusak donyane cah yatim. Sebab itu apa saja sing jenenge ngerusak yo mlebu ayat itu. Ora kok PP ayate yakulun terus contohnya mesti mangan. Saiki akeh juga basul masail. Wong tak bire ngene kok dipahami ngene. Mulane kula nu pensiun dadi lajnah gara-gara ngadepi basul masail. Amelo bento anut kowe. Terus tak bire gak sore iki karena teke ngene kok jenengan memahami ngene. Nah aku melok bento katut kowe. Lho nggih to melok bento kan? Jadi banyak sekali teks itu tidak dimaksudkan lafadz ainnya itu tidak. Kados wau mereka yang memakan harta anak yatim. Maksudnya ngerusak napa makan? Ngerusak kan? Sing kula gawe guyonan bolak-balik gini kuwi koyo kiaimu nak ngandani jong nak mangkel mbek bojomu aja mbok taboki, aja mbok tangani. Maksudnya aja mbok sakiti, ora iso. Tak idak-idak iki. Sementing mboten kula tangani, ora repot lah. Mergo teke aja napa? Tangani. Terus solusine disaduhe. Ayo repot. Parah ya. Napa? Parah. Bodho ngeten iki ilangane yo angel. Lah kula termasuk kiai ngalim cek sering dibantah. Teke mboten ngoten, Gus lafate ngeten. Waduh, anut kowe malah goblok ya. Tapi yo lumayan, rada iso janggal ngono yo lumayan. Tapi yo lumayan, tapi yo parah. Parah. Deleng-eleng ya, ayat tersulit di Quran tuh hanya 2 niku cara ulama. Dene cara sampean akeh ya alhamdulillah. Cara ulama namung ayat wau. Secara makna ayat tadi nek secara i'rab napa? Wau sing napa? Syahadatu bainikum idza hadara napa ahadakumul maut. Al mulku yauma idzil te kerajaan yauma idzin dina kiamat yaumal kiamat kulillahi mukagungane Allah sarasan wahdahu hale sijine Allah. Wa mau te perkara tadum manat kang nyimpen apa wahdahu wa ma tadammanahu minal istiqrar wa nasibun lidzuruf wa ma te opo wae tadammana kang nyimpen apa lafat mulku ing minal istiqrar saing mana istiqrar iku nasibun iku nasabna lidzuruf maring dzuruf kis kamane dzuruf e mansub ambek lafat muqaddar biasa cara nahwu. Dadi zaitun kainun fitari riyen ki bisri Rembang abae Mbah Mus. Riyen nate debat mbek kiai padha nahwune perkarane guyon ya guyone kiai ini tak dudono guyonane kiai. Zaidun fidari nak sampean latihan nahwu kan maknane zaidun utawa omah iku fidari tetep ing dalem omah ai kainun fidar. Iku bantah-bantah. Fidari muta'alliqun bimahdhufin takdiruhu zaidun kainun fidar to mustaqirun fidar. Tapi ora takdire ora oleh diketokno.
Jadi sisi tok kiai maknane jidun utawa Zaid kufid dari omah. Lho takdire Kak Inon cung kudu mbok sebut. Santrine le pinter. Jarine ora oleh disebut, bah nek disebut jenenge ora takdir. Jadi akhirnya bantah-bantahan terus sing sitok muni disebut, sing sitok ora usah napa disebut. Jare ra ketok kok mbah kok jenengan sebut tak dadi ketok. Ayo repot. Ya udah gak ada cangkem elek. Cung tak omongi ki rahasia. Mun omong nembah kersane mboten. Ya itu gale cangkem mboten nak repot. Cung kita omongi tapi ki rahasia. Iki nek wonten omong nembah rahasia kok jenengan omong. Ya ora bener ya rahasia kok beda apa? Diomongno. Ya tapi kan ngomong ngono iku mangkel to. Maksude rahasia aja omongno wong liya. Ya repot dadi. Lafat kainun mustaqirun nahu ngoten niku. Tukang ngono tapi ora oleh ditakdir. No, tapi nak ngerop ditakdirno. Iku riyen guyonane kiai-kiai dulu. Yahkumu ngukumi sapa Allah taala bainahum antarane mukminin lan kafirin. Ai bainal mukminin tegese antarane mukmin wal kafirin. Bima lan perkara buyine kang den jelasno apa ma ba'dahu kang sawise iki dawuh rupane falladzina amanu. Allah ngekeki hukum piye falladzina mengkote wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amilus solihat iku fi jannatin naim ing dalam swarga kang penuh nikmat. Fadlan kalawana dadi anugerah min Allah sange Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini rumah tenan ya dados wonten teori tentang ilmu tafsir. Iku jenenge teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Ya jenenge apa? Tanazulat. Tanazul itu kata turun. Allah niku zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini. Dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhannya. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya sendiri. Mulane wong iku yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi, kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nek diutang mari bingung. Lah sombong mek bingung iku cara dosa gede. Sombong, mana sudah bener sampai lagi diutang KPU bener. Perkara ini sombong ambek bingung, ambek bingung. Dosane sombong gede. Mergo pangeran istilahno zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahno zate mangdalladzi yuqridu wa qaratan hasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah dari guru kita Gus Bahak atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim di channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai ke penghujung video ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang buruk, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga kita selalu terjaga sebagai umat Islam keimanan kita sampai kapanpun begitu ya. Oke, semoga saja yang kita simak tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing, untuk kedepannya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan kita sambung lagi supaya kita semakin mempertebal keimanan kita dan menambah ilmu kita. Kita sambung di lain kesempatan di channel Konco Ngaji ini dengan mendengarkan ceramah Gus Bahak atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya di subscribe yang belum,
Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.